Perang Ukraina hingga saat ini terus berlanjut, di mana ratusan peralatan tempur mulai berdatangan ke Ukraina. Mulai dari meriam artileri, peluncur roket kelas raksasa, kendaraan lapis baja, tank, rudal, hingga jutaan amunisi terus di-COD ke negeri pecahan souvenir tersebut. Bukan hanya dari Amerika dan Eropa. Negara yang menampung perantauan barat yang tinggal di dekat Indonesia pun, dikabarkan telah mengambil sikap untuk mewakafkan senjata mereka ke Ukraina. Dari data yang dirangkum, dalam sebuah konferensi persnya baru-baru ini pada tanggal 30 Januari tahun 2023. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, bersama dengan Menlu dan Menhan Prancis, yang saat itu sedang berkumpul di Paris, ibu kota Prancis mengumumkan kerjasama militer mereka dan bantuan ke Ukraina. Dalam siaran persnya, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna menyebutkan bahwa Prancis dan Australia akan bersama-sama mengirim peluru howitzer 155 mm ke Ukraina, di mana kedua negara akan memproduksi ribuan peluru howitzer 155 mm dalam konteks ini. Le Cornu menyatakan, pengiriman pertama akan dimulai dalam beberapa minggu mendatang. Terkait situasi tersebut, Menteri Pertahanan Australia Marles bin Males dalam pertemuan itu mengatakan bahwa Prancis adalah salah satu negara yang memiliki hubungan paling penting dengan Australia. Atau boleh dikatakan, kerjasama ini dilakukan pasca hubungan Prancis-Australia sempat tegang pada tahun 2021 karena perjanjian AUKUS antara Australia, AS, dan Inggris. Di mana pada September tahun 2021, Australia membatalkan kontrak 90 miliar dolar Australia dengan grup angkatan laut Prancis untuk pembangunan 12 kapal selam diesel listrik konvensional, dan menandatangani perjanjian pertahanan yang dikenal sebagai AUKUS dengan Inggris dan AS. Pembatalan kontrak menyebabkan krisis antara Prancis dan Australia, di mana Prancis menarik duta besarnya dari Canberra dan Washington sebagai tanggapan atas AUKUS. Namun setelah itu, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bertemu di Paris pada tanggal 1 Juli tahun 2022 dan mengumumkan bahwa keinginan mereka untuk membuka halaman baru dalam hubungan kedua negara adalah untuk meningkatkan hubungan yang tegang akibat perjanjian AUKUS. Di mana salah satu kerjasama tersebut yaitu memberikan bantuan persenjataan ke Ukraina. Bayangkan bro, apakah rudal Rusia akan melewati Asia Tenggara dan membuat Australia menjadi target Rusia selanjutnya? Hal tersebut sudah pasti akan dilakukan oleh Rusia, jika perang konvensional dengan negara Eropa pecah. Di mana langit kawasan Asia Tenggara, akan berubah menjadi wilayah penerbangan internasional. Rudal-rudal antar benua Rusia yang ditujukan pada Australia, yang secara otomatis, juga akan membuat situasi keamanan di kawasan Asia Tenggara berubah akibat aksi Sontoloyo Australia ini. Sehingga harus membuat negara yang merupakan jalur COD rudal antar benua tujuan Australia tersebut, juga harus bersiap mewaspadai segala kemungkinan buruk yang terjadi. Atau dengan kata lain, aksi yang dilakukan oleh negara perantauan Australia ini, secara tidak langsung telah membuat keamanan Asia Tenggara terancam. Terlebih lagi, negara di kawasan Asia Tenggara sendiri tidak memiliki begitu banyak sistem pertahanan udara yang melindungi langit mereka. Meskipun banyak negara di Asia Tenggara berada dalam posisi non-blok, namun Australia seharusnya harus lebih bijak dengan tidak memanfaatkan posisi negaranya yang jauh dari Eropa. Dengan memanfaatkan Asia Tenggara sebagai benteng tidak langsung negara mereka menghadapi jalur serangan rudal antar benua Rusia.